Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan partainya akan mengundang pakar hukum tata negara dan pengamat politik untuk membahas perihal penundaan pemilu 2024. Jazilul berharap diskusi itu nantinya dapat memperjelas penundaan pemilu agar tak lagi menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Lantaran menurutnya hal tersebut lumrah dilakukan guna mengantisipasi hal yang mungkin terjadi. Hal tersebut disampaikan Jazilul dalam diskusi dialektika demokrasi dengan tema wacana penundaan pemilu yang mempertanyakan sikap DPR. Dirinya pun mengakui satu-satunya cara untuk menunda pemilu yakni hanya bisa melalui amandemen konstitusi. Sehingga fraksi PKB akan terus mewacanakan hal tersebut untuk mendapatkan kepastian terkait aturan konstitusi mengenai penundaan pemilu. Ya, ekonomi itu impact dari pandemi. Yang disebutkan bahwa ada soal masalah dengan ekonomi itu impact dari pandemi yang 2 tahun ini membuat ekonomi kita stuck. Baru kata para pengamat baru 2022 ini memulai. Nah, 2024 akan ada pemilu. Nah, itu membuat situasi ekonomi bisa menjadi buruk. Nah, itu kalau alasan-alasan yang kaitannya dengan hal-hal yang kaitannya dengan COVID. Tetapi lebih dari itu yang saya sampaikan, kita tidak ada konstitusi yang mengatur penundaan. Jadi penundaan ini bukan berarti presiden tidak dibatasi jabatan periodenya, tetap 5 tahun, nggak dirubah. Kita nggak akan merubah 5 tahun sekali gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang darurat, genting secara nasional, bolehlah ditunda. Nah, namanya ditunda ya nggak mungkin 5 tahun lagi. Tetapi itu semua nggak ada aturannya. Misalkan di dalam konstitusi, karena nggak ada, apakah boleh penundaan 3 tahun, 2 tahun, setahun? Kan nggak ada. Nggak ada penjelasan itu. Perlu ya tentu kami akan duduklah dengan para pengamat hukum tata negara, para politisi, para yang lain gitu. Apakah itu perlu diteruskan menjadi sesuatu sampai pada pembahasan di amandemen atau tidak. Bertentangan dengan sikap fraksi PKB yang mendukung wacana penundaan pemilu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Muhammad Rifki Nizami menyampaikan partainya tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024. Ia menilai partainya akan terus mengedepankan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan PKB terkait dukungan penundaan pemilu tersebut. Selain itu, Rifki menuturkan bahwa seluruh fraksi di Komisi 2 DPR RI telah sepakat bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dan hal tersebut dinilai tak perlu lagi ada perdebatan terkait keinginan adanya amandemen konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dalam pernyataan pers dan rilis resminya 1 minggu yang lalu dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024, perpanjangan jabatan presiden dan seterusnya. Dan saya kira ini senapas dengan platform politik PDI Perjuangan yang terus mengedepankan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi kita jelas menegaskan masa jabatan presiden 5 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali, dan karena itu kita hormati itu. Dalam konteks kepemiluan tadi Gus Jazilul juga sudah mengatakan konstitusi kita itu tentu artinya norma yang berlaku saat ini adalah mengatur pemilu itu 5 tahun sekali dan akan jatuh temponya pada 2024. Di sisi yang lain Komisi 2 DPR RI dari seluruh fraksi, 9 fraksi juga sudah sepakat bahwa pelaksanaan pungut hitung akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Dan saya kira ini sesuatu yang sudah clear, tidak perlu kita berdebat cukup panjang. Kalaupun ada ruang perdebatan terkait dengan keinginan untuk melakukan amandemen konstitusi,
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Andi melaporkan untuk Sinpo TV.